nanti usaha ini bisa diturun-temurunkan kepada anak-anak kita, ya, sehingga pahala jariahnya juga akan sampai kepada kita. Nah, makanya salah satu niatnya adalah bagaimana usaha ini memberikan manfaat untuk sekarang ini, juga memberikan manfaat kepada generasi penerus kita, ya, kita mewariskan pada anak-anak kita sebuah usaha yang nanti mereka bisa melanjutkan. Nah, ini makanya berpikirlah punya usaha Bapak Ibu ya. Yang sekarang mungkin jadi karyawan tidak masalah ya, mungkin pagi sampai sore kerja di tempat lain, mungkin bukan seorang terapis, nanti malamnya buka di rumah gitu juga tidak masalah ya. Jadi mungkin malam janjian satu pasien saja boleh. Yang penting sudah memberikan sebuah kiprah di dalam kita ini, mengenalkan bekam pada masyarakat. Kemudian pantang menyerah. Ya, jadi pengusaha itu harus pantang menyerah. Jadi kalau misalnya ini gagal ya tidak masalah, coba lagi dengan usaha-usaha yang lain. Jadi tidak boleh kita takut gagal. Ya, karena kita tidak akan tahu Bapak Ibu, apa yang akan terjadi ke depan. Makanya selalu kita ini ketika keluar rumah kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillah tawakal tuh. Dengan menyebut nama Allah, tawakal tuh aku bertawakal karena kita tidak ada yang tahu. Demikian juga dalam buka usaha, Bapak Ibu. Kita tidak akan tahu apakah ini nanti akan ada pasiennya, nanti akan dikenal, akan berkembang, atau nanti akan malah pailit, rugi. Ya kita tidak akan tahu. Jadi untuk persoalan rugi pun saya juga, atau pailit, atau tidak berkembang, saya juga sudah pernah berpengalaman di 2 tempat di Kota Semarang juga. Ya itu juga menjadi bagian dari proses-proses yang sudah kita lakukan. Jadi eh, membuka 2 tempat akhirnya tutup sudah pernah pengalaman juga begitu ya. Dan alhamdulillah ini yang bertahan ini yang di Banyumanik di Kota Semarang dan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Jadi itu. Kemudian selalu eksekusi rencana atau ide. Jadi terkadang orang punya ide-ide, punya karep, punya keinginan. Aku pengen ini, tapi cuma hanya pengen, tidak pernah dieksekusi. Nah, ini juga bukan mental seorang pengusaha. Dia hanya banyak wacana, banyak pengen, tapi tidak pernah dieksekusi idenya. Maka eksekusi ide ini nanti kalau pengusaha dia harus punya tim, Bapak Ibu. Tapi kalau di awal ya kita eksekusi sendiri tidak masalah ya. Semuanya itu bertahap dan berproses. Yang penting kita bisa menikmati prosesnya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu melakukan usaha kita tidak senang. Kayak gini mendingan saya tidak bekam. Nah, ini berarti sudah tidak senang dengan dunia bekam. Ya, makanya sebagai seorang terapis bekam atau yang nanti kita akan merekrut seorang SDM terapis, maka kita harus memilih atau kita juga harus membina mereka, orang-orang yang punya visi akhirat. Ya, visi akhirat. Jadi kerja itu untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, kerja itu untuk memberikan manfaat, kerja itu untuk bernilai ibadah, itu kan visi-visi akhirat ya. Jadi kalau ini diniatkan sejak awal kita tanamkan visi dan misi kita akhirat, maka kerja-kerja kita itu akan serasa nyaman, serasa nikmat karena ini bagian dari ibadah karena tujuan kita akhirat. Demikian juga nanti kita install ya visi kita ini ke tim kita, Bapak Ibu. Karena kalau enggak nanti enggak satu frekuensi. Jadi kita punya keinginan begini, karyawan kita merasakan gerundel, ah saya enggak seperti itu. Makanya ini semua nanti ada bagaimana cara menginstal kepada mereka budaya-budaya perusahaan kita, visi misi kita itu kita install dulu sehingga bisa jadi satu frekuensi, mereka itu satu tim dengan kita. Yang kedua akidah yang benar, akhlak yang baik. Ya, ini jelas ya. Jadi ketika kita berbicara terapi maka akidahnya harus benar, Allah yang menyembuhkan, kita ini sebagai perantara saja. Maka ini menjadi bagian dari dakwah kita kepada pasien-pasien kita. Maka kita jangan lupakan ketika kita mau membekam ya kita bacakan doa, kita ajak mereka untuk uh, me, menghadirkan hatinya untuk berdoa dulu, yaitu menjadi bagian dari akidah-akidah yang akan kita terapkan di klinik-klinik kita. Dan ini di pelayanan umum sangat jarang ya Bapak Ibu, di pelayanan umum sangat jarang hal seperti ini. Kemudian ilmu terapi bekam yang terstandar untuk seorang terapis ya, ini kalau sudah ikut PPI ya paling tidak sudah terstandar. Punya rasa empati, simpati pada pasien ini penting. Makanya ketika orang menjadi seorang terapis kita harus milih orang-orang yang memang punya talent di bidang terapi. Jadi kalau dia kayaknya tidak punya rasa empati dan simpati pada orang, ya jangan dijadikan kita rekrut sebagai seorang terapis, Bapak Ibu.
Atau kita sendiri misalnya, kalau kita tidak punya skill di situ, ya mendingan kita delegasikan pada orang-orang yang punya rasa seperti itu. Kemudian punya skill komunikasi yang baik, ini sangat penting. Jadi komunikasi dengan pasien, karena komunikasi itu kita akan bisa mengetahui apa yang diinginkan pasien, apa problemnya, sehingga kita bisa memberikan solusi. Kemudian punya semangat selalu belajar dan update ilmu terapi ya. Ini dari sisi terapisnya. Kalau modal usaha, tentunya mungkin dulu orang atau ada sebagian orang berpikir kalau usaha itu harus punya tempat sendiri. Wah, ini terlalu besar, wah. Jadi kalau misalnya katakanlah punya modal bisa beli tempat, itu kalau saya sebagai seorang pengusaha, mendingan itu bisa kita jadikan, bisa dapat 3 sampai 4 tempat rumah bekam, Bapak Ibu, dengan sewa. Ya katakanlah ruko, katakanlah 600 juta, katakanlah itu kan murah sekali. Itu bisa dapat 3 atau 4 tempat begitu. Jadi kemanfaatannya akan lebih besar. Yang kedua, ketika kita ini belum trial, kemudian langsung beli tempat, maka kita tidak akan tahu apakah lokasi di situ cocok atau enggak. Apakah di situ itu memang menjadi jatah atau istilahnya jatah rezeki kita, atau misalnya di situ memang benar-benar tempat itu marketable begitu kan, kita tidak tahu. Makanya lebih baik awal itu sewa dulu, yang pertama untuk trial, yang kedua juga untuk efisiensi modal, Pak Ibu. Jadi terlalu besar kalau ya harus beli tempat, kecuali kalau sudah punya tempat sendiri, ini lain persoalan ya. Jadi lain persoalan. Jadi setiap orang pasti akan berbeda-beda persoalannya ya. Kemudian renovasi sesuai kebutuhan. Nah, ini juga kalau desain rumah sehat ya dan sesuai dengan kriteria dari Dinkes itu sangat umum ya. Harus ada ruang tunggu, harus ada ruang periksa dan konsultasi. Kemudian baru ada ruang tindakan-tindakan terapi atau kamar tindakan ya. Kemudian ada toilet, wastafel, tempat cucian kop ya. Ini renovasi-renovasi ini juga diperlukan ya. Makanya kalau untuk sewa, kemudian untuk renovasi, kemudian pengadaan perlengkapan dan peralatan, ini saya kira perlengkapan dan peralatan ini sangat standar ya. Insya Allah di buku merah sudah ada. Ya, kemudian kita juga harus menyediakan di awal itu biaya operasional ya, paling tidak untuk 3 bulan pertama, baik untuk gaji karyawan kita, bahan habis pakai, listrik, air, biaya marketing, ya itu semua juga harus menjadi RAB yang kita siapkan di awal kita membuka sebuah usaha. Berarti banyak sekali. Oh iya, ya. Ya minimal tuh ya 50-an lebih ya. 50 juta itu sangat minim ya, saya kira ya. 50 juta. Ya. Maka bagaimana tips mendapatkan modal itu banyak sebenarnya Bapak Ibu. Makanya tidak harus kita ini punya uang segitu banyak, misalnya 50 atau 100 atau 200 juta. Kalau memang belum punya ya kita bisa ngajak kerjasama dengan teman kita sesama PVI misalnya. Ternyata saudara kita diberikan kelebihan rezeki ya. Kita bisa menawarkan, ayo bagaimana kalau kerjasama bagi hasil, misalnya dia jadi investornya. Atau kerjasama dengan lembaga sosial, ini juga bisa. Nah ya, misalnya lembaga-lembaga sosial kan banyak ya. Misalnya ada katakanlah kalau yang nasional semacam rumah zakat, semacam apalah yang lainnya banyak sekali ya. Itu bisa kita mengajukan proposal, kemudian nanti kita kelola, itu juga bisa, sangat-sangat bisa Bapak Ibu. Atau ke masjid-masjid yang besar, masjid-masjid yang punya dana, itu juga bisa. Makanya modal utama sebenarnya ini ya, kita harus punya ya sebuah ide-ide, gagasan, pikiran yang punya visi misi ya, sehingga yang mengeksekusi ide itu nanti kita bisa sampaikan kepada lembaga-lembaga yang punya potensi di sana begitu. Kemudian kerjasama dengan klinik pertama atau utama ini juga bisa, apalagi sekarang ini sudah ada istilahnya pelayanan integrasi ya, pelayanan integrasi ya, pelayanan integrasi di rumah sakit, di klinik utama, di klinik pratama, di praktek dokter ini bisa. Misalnya Bapak Ibu menawarkan pada seorang dokter umum, Pak, saya bagaimana kalau membuat rumah sehat di sini? Bapak kan punya tempat ini agak longgar. Bagaimana kalau kita buka rumah bekam misalnya? Bapak juga masih praktek dokter umum, nanti kita kerjasama. Konsepnya bagi hasil misalnya, atau konsepnya sewa tempat boleh. Apapun itu, yang penting akadnya jangan akad-akad yang tidak sesuai dengan syar'i ya. Ya, harus ada akad-akad yang
yang sesuai dengan syariat. Mau sewa tempat boleh, mau bagi hasil boleh, ya, dan seterusnya. Kemudian uang pribadi ya, ini kalau memang punya dana alhamdulillah, atau sumber lain misalnya dapat warisan atau dapat hadiah atau dapat apa ya, silakan. Jadi sebenarnya modal ini bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara ya, tapi kalau yang ideal memang punya sendiri ya Bapak Ibu ya, itu yang paling enak Bapak Ibu, paling ideal begitu ya. Tapi modal juga tidak menjamin kesuksesan sebuah usaha Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian ilmu pendukung dan modalitas terapi pendukung. Jadi kalau kita membuat rumah sehat ya jangan bekam saja Bapak Ibu. Ya kalau bekam saja nanti orang yang datang dibekam semua. Orangnya lemes dibekam. Ya karena kita taunya bekam atau kita terapinya hanya bekam. Nah ini tidak boleh. Ya harus ada terapi-terapi pendukung yang lainnya. Ya mau pijat, mau refleksi, mau akupunktur, mau totok punggung, mau pembetulan tulang belakang dengan berbagai macam alirannya, silahkan. Ya ruqyah syariah ya dan seterusnya. Ini untuk melengkapi ya Baik. Jadi jangan sampai ketika kita ada pasien datang kondisinya sangat lemah dipapang 2 orang ya karena kita bisanya bekam kita bekam. Nah ini yang menyalahi SOP di Perkumpulan Bekam Indonesia kan begitu ya. Jadi dan sepertinya dan bisa dipastikan insya Allah PBI tidak melarang teman-teman yang lain juga, teman-teman kita anggota kita itu praktek tambahan yang lain, insya Allah kita tidak melarang. Karena apa? Karena kita juga ada misi PBI yang masih saya ingat. Karena kenapa masih saya ingat? Karena selama menjabat sebagai ketua Pemda saya belum bisa mengoptimalkan misi ini. Apa itu? Yaitu menjalin kerjasama dengan orpro lain. Orpro lain ya, orpro lain. Dengan PBI kita jalin kerjasama, mengadakan acara bareng misalnya gitu, itu saya merasa belum banyak kita lakukan. Ya, sehingga saya masih ingat itu. Makanya teman-teman terapis bekam PBI ya boleh kita praktek, ditambahkan pijat, tambahkan kerek atau tambahkan apapun lah sesuai dengan talent kita sukanya apa. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya. Kita tidak suka akupunktur, dipaksakan belajar akupunktur ya tidak jadi nanti ya. Kita sukanya apa silahkan. Kemudian sukses rumah bekam, sukses itu subjektif Bapak Ibu ya. Jadi tiap orang pasti akan berbeda ya. Maka secara umum sukses itu sebagai kondisi pencapaian di mana seorang berhasil meraih target atau impian yang telah ditetapkan. Itu definisi sukses secara umum. Ya, impiannya tercapai. Ya. Tapi apakah kemudian ketika impian tidak tercapai tidak dikatakan sukses kan begitu ya? Nanti kan ada dalam proses-proses ini saya sampaikan tadi saya gagal 2 tempat. Apakah saya mengatakan diri saya tidak sukses ya? Saya mengatakan tidak, karena itu bagian dari proses. Jadi Bapak Ibu kalau kita ini sudah melangkah, ya nanti Allah itu akan tunjukkan. Kalau kita tidak melangkah kita tidak akan ditunjukkan. Makanya dalam Al-Quran disampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kan gitu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, kalau kita artikan jihad itu bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya. Ya, atau secara makna yang sebenarnya kan walladzina jahadu kan berarti orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan-jalannya. Ya, ini sama dalam dunia kerja juga begitu. Dalam dunia usaha membuka rumah bekam, ya dilakukan dulu. Jangan gimana nanti ya tidak jalan-jalan, maka harus bagaimana nanti saja ya. Jadi lakukan ya, apa nanti yang terjadi ya kita apa ya kita terima, kemudian kita carikan solusi kan begitu ya. Jadi berpikirnya adalah bagaimana nanti saja ya, yang penting just do it Bapak Ibu ya, just do it saja, lakukan saja, insya Allah nanti akan diberikan jalan, ditunjukkan jalannya. Kalau kita tidak mencoba maka kita tidak akan tahu Bapak Ibu ya, kita tidak akan tahu ya. Makanya kita jangan sampai kemudian takut ya, atau kalah, atau kita mentalnya malah kalah dengan seorang pedagang kaki lima yang dia berangkat pagi hari mungkin dagang di pasar, dan dia juga di pasar itu yang jualan katakanlah jualan lombok, itu banyak juga yang jualan lombok begitu ya. Tapi beliau punya keyakinan yang kuat ya, kalau sudah rezeki saya maka nanti saya akan lakukan begitu. Demikian juga kita, kalau kita ini punya akidah yang benar, maka ketika kita membuka rumah bekam, bismillah ya insya Allah, kalau memang itu sudah menjadi jalan kita, Allah akan mudahkan. Kemudian sukses yang lain ya memiliki kekayaan, jabatan, popularitas, kemapanan finansial. Ini kan definisi sukses secara materi ya.
Sukses secara pribadi itu merasa bahagia, tenang, bersyukur, puas dengan hidup yang dijalani, sukses itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus kemudian standar sukses itu angka ya. Jangan sampai standar sukses itu angka. Karena nanti kalau kita standar sukses itu angka, oh pasien saya bulan ini harus seribu sekian misalnya begitu. Kalau tidak tercapai segitu kita merasa tidak sukses ya. Saya kira terlalu apa ya, rendah ya kita memandang sukses itu kalau harus dengan angka. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan sudah memberikan banyak manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian sukses pada spiritual, jadi pribadi yang bermanfaat dengan Tuhan dan memberikan dampak positif pada orang lain. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau kita ini sudah nanti membuka rumah bekam, ya pasti akan berikan dampak yang positif pada orang. Kita bisa punya kesempatan untuk mendakwahkan, menyampaikan tentang bekam pada tiap orang-orang yang berkunjung ke tempat kita, kan begitu. Maka di dalam memulai bisnis rumah bekam, ya, saya sampaikan bisnis itu jangan kita berpikiran yang negatif Bapak Ibu ya, karena dengan bisnis yang sukses kita akan punya peluang untuk melakukan banyak hal amal soleh Bapak Ibu. Jadi kita katakan rumah bekam ini bisnis, ya bisnis, memang betul bisnis. Jadi harus dikelola secara ilmu bisnis begitu ya. Maka di dalam membuat sebuah bisnis rumah bekam, kita harus bisa menentukan dulu visi dan misi kita. Visinya apa? Visi itu apa? Saya pengen punya rumah sehat seperti punyanya Ustadz Mahendra. Itu sudah punya impian, itu punya visi loh itu. Saya pengen bangun klinik seperti klinik itu misalnya. Kliniknya bagus, besar, ya punya layanan macam-macam, punya jaringan di masyarakat, ya punya sistem rujukan dan sebagainya. Itu namanya impian Bapak Ibu. Ya, makanya visi ini, impian kita ini kalau bisa ditentukan di awal, impian kita apa? Ya, misalnya pengen punya 10 cabang misalnya, itu visi. Ya, visi yang wujudnya adalah pengembangan cabang, tapi visi yang lebih utama apa nanti bisa dibuat sendiri. Jadi visi itu lebih bersifat jangka panjang, fokus pada apa yang ingin dicapai, bersifat inspiratif dan memotivasi. Ya, kalau misi ya langkah-langkah yang kita lakukan, strateginya apa, usaha-usahanya apa, bidang usahanya apa. Kemudian untuk mencapai itu diperlukan staf atau karyawan berapa dan seterusnya. Itu namanya misi Bapak Ibu. Maka seperti tadi saya sampaikan, visi mimpi besar, misi jalan menuju mimpi itu. Visi misalnya apa? Menjadi rumah sehat yang profesional, amanah dan menebar manfaat misalnya. Ini visi. Atau pelopor rumah sehat yang bersih, steril dan islami. Menjadi pelopor rumah bekam pijat syar'i di Indonesia. Jadi kita harus punya visi misalnya rumah bekam dan pijat syar'i, karena banyak sekali pijat yang tidak syar'i ya. Kita saja yang namanya bekam sinergi Ariza itu sering ada telepon dari customer, Mbak nanti yang perempuan yang nangani siapa gitu. Berarti apa Bapak Ibu? Di luar sana masih banyak orang-orang yang melakukan terapi itu ditangani beda gender Bapak Ibu. Ya di luar sana begitu. Ya. Jadi masih ada pertanyaan seperti itu, khawatiran nanti dikiranya yang terapi itu laki-laki ya. Ini masih sering orang tanya seperti itu. Ya makanya Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita nanti membangun rumah sehat itu menjadi bagian dari solusi umat kita ini yang sekarang sudah mulai menerima dakwah Islam ini dengan baik, pengen menerapkan syariat Islam di segala aspek kehidupannya kan begitu ya. Maka visi ini silahkan nanti dibuat sendiri ya, menjadi pelopor rumah bekam terbesar di Indonesia gitu ya boleh ya, dan seterusnya lah, ini nanti bisa dianu sendiri. Maka ketika kita sudah punya visi, misi, punya goal, punya tujuan, punya target, maka harus action. Nah, harus action. Tidak ada kata kalau kita ini tidak action. Harus bergerak, harus ngambil tindakan, harus segera dibangun, harus segera dikumpulkan unsur-unsurnya, SDM-nya, ya bagaimana layanannya, ya dan seterusnya. Maka nanti kita akan sukses. Nah, apakah dikatakan tidak sukses kalau goal kita tidak tercapai ya? Nah, saya kira tidak. Tadi saya sampaikan
Karena dengan kita berproses tadi, meskipun gagal, kita sudah berani mengambil resiko dan berani action. Sudah pernah merekrut karyawan, sudah membuat SOP layanan, sudah membuat sistem keuangannya, sudah mencoba strategi marketingnya, sudah memberikan manfaat pada masyarakat, dan masih banyak lagi. Makanya kalau nanti Bapak Ibu membuka sebuah usaha kemudian gagal, itu menjadi bagian dari kesuksesan yang tertunda menurut saya. Karena kita harus melewati itu. Ya, karena kita harus melewati itu. Makanya kalau kita tidak berani mengambil tindakan, ya tidak bisa, karena mungkin itu bagian dari kesuksesan kita, begitu loh. Ya, maka lakukan saja. Ya, Bismillah lakukan. Karena rumah bekam itu bukan hanya untung dan rugi, tapi soal berkah, Bapak Ibu. Berkah dunia dan akhirat. Sebagaimana disampaikan dalam surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Dan dia menjadikan aku mubarakan. Mubarakan di sini diartikan oleh para ulama di dalam tafsir web sebagai orang yang memberikan banyak manfaat, Bapak Ibu. Yang lain dikatakan yang bermanfaat bagi hamba Allah yang lain dan yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Ya, jadi mubarakan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausoni, dan memerintahkan aku untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Wa zakah ma dumtu hayya, selama aku hidup, Bapak Ibu. Ya, makanya marilah kita menjadi orang-orang yang mubarakan, diberikan berkahan, bisa memberikan manfaat. Tadi di chat tadi sudah saya baca banyak teman-teman yang ingin memberikan manfaat pada orang lain, luar biasa. Karena Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, kan begitu ya. Baik, bagaimana caranya kita memulai bisnis membuat rumah sehat? Yang pertama, kalau menurut yang saya pahami ya, ini nanti semua pasti akan berbeda-beda karena pengalamannya pasti akan berbeda. Pilih lokasi yang strategis. Ya, karena lokasi itu sangat menentukan Bapak Ibu. Sebagus apapun Bapak Ibu punya skill terapi, tapi kalau lokasinya di dalam perumahan, mobil hanya lewat satu arah, saya kira kurang marketable. Ya, akselerasinya akan lama. Meskipun ya ada orang-orang tertentu yang dia praktek di tempat yang sangat mojok, tapi pasiennya banyak, ya ada memang. Tapi kalau secara ilmu bagaimana kita nanti mengembangkan, itu akan terlalu lama, Bapak. Ya, karena apa? Karena kita akan akselerasi atau kita akan selalu berbicara terkait dengan waktu dan efektivitas kita, Bapak Ibu. Ya. Maka karena apa? Karena lokasi harus strategis, karena kita harus ya mendatangi market kita. Target market kita siapa? Kita harus terlihat oleh mereka, kita harus dikenal oleh mereka, ya. Karena bisnis itu soal pasar, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana nelayan yang mencari ikan, maka ia akan mencari daerah yang banyak ikannya. Ya, kalau dia menebar jala ternyata di situ tidak ada ikan, dia pasti akan pindah. Dia akan pindah. Makanya kalau ada kita sudah mencoba di satu tempat kontrak 2 tahun gagal, ya pindah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, jangan menyerah, coba lagi, cari yang lebih apa? Ada pasarnya begitu ya, ada target marketnya. Untuk lokasi ini setelah saya merenungkan atau menganalisa ya, kita harus bisa melihat jumlah penduduk di kecamatan itu. Kenapa saya bilang kecamatan bukan kabupaten, Bapak Ibu? Karena pasien-pasien kami mayoritas ya hampir 70-80% berasal dari kecamatan itu. Ya, jadi polanya itu begitu. Jadi jarang yang pasien itu datang dari luar kota, ya ada, tapi sangat jarang. Makanya pola pengembangan rumah sehat itu kita berpikir kecamatan itu berapa jumlah penduduknya. Maka nanti bisa googling. Kecamatan apa, kabupaten apa, berapa jumlah penduduknya. Maka nanti akan keluar di googling. Yang kedua, nanti soal kepadatan penduduk ini juga berpengaruh dan luas wilayah. Nah, ini menjadi sebuah riset saya. Kenapa tempat saya yang di Gunung Pati tidak sebanyak kunjungannya yang di Banyumanik? Karena Gunung Pati itu luas wilayahnya lebih luas, jumlah penduduknya lebih sedikit, ya. Sehingga apa? Sehingga ya tadi bukan tempat yang ngumpulnya orang gitu loh. Bukan di tempat orang itu ngumpul gitu. Makanya untuk melihat itu bagaimana dicek, yang pertama jumlah penduduk, yang kedua lihat seberapa banyak minimarket di sekitar lokasi radius 1 sampai 2 kilo, Bapak Ibu.
Ya mungkin yang mudah kalau di kita misalnya Indomaret atau Alfamaret. Sekarang Bapak Ibu misalnya di lokasi mana, buka map Indomaret terdekat, dihitung dalam radius 1-2 kilo berapa. Lagi buka Alfamaret terdekat, dihitung radius 1-2 kilo berapa. Nah, ini saya cerita ya, ini pengalaman saja. Yang di Banyumanik ini, yang lebih berkembang ini, memang ada ya, 1-2 kilo itu 20 ada, Bapak Ibu. Ya, 20 itu ada. Makanya Bapak Ibu yang sekarang mungkin lokasinya bisa di searching, bisa di googling sendiri. Sekarang mungkin baru di mana, coba di situ prospek enggak kira-kira begitu. Karena ketika mereka ada di sekitar kita, mereka juga sudah melakukan analisa target market, Bapak Ibu. Mereka sudah punya cara bagaimana menentukan mereka itu membangun sebuah minimarket, Bapak Ibu. Nah, kalau itu jumlahnya banyak di sekitar kita, maka itu satu poin tersendiri, lokasinya berarti bagus, lokasinya strategis. Ya. Nah, tempat saya yang satunya yang di Gunung Pati itu saya searching, itu radius 1 kilo cuma 2. Radius 1 kilo cuma 2. Kalau radius 2 kilo mungkin mendekati 10, tapi tidak ada 10 kayaknya. Jadi sangat jauh sekali karena kepadatan penduduknya berbeda, Pak. Ya, makanya nanti silahkan kepadatan penduduk juga diperhitungkan, jumlah penduduk juga diperhitungkan. Kemudian yang ketiga adalah lokasi mudah terlihat, ya. Jadi kalau kita berbicara bisnis, maka nanti dalam dunia bisnis itu kan ada namanya apa itu namanya ROI ya, return of investment ya itu. Kapan modal itu balik kan begitu ya. Terus terang saya sebenarnya nggak mudeng masalah itu ya. Saya ini sebenarnya mendirikan klinik itu ya asal jalan Bapak Ibu sebenarnya. Terus terang kami lemah di bidang marketing, terus terang sangat lemah. Ya, tapi alhamdulillah tetap masih bisa bertahan. Nanti akan saya ceritakan ya. Jadi untuk lokasi itu dulu mudah terlihat, bukan di tikungan. Nah, ini juga penting ya. Karena kalau di tikungan banyak orang tidak melihat. Kemudian bukan di jalur cepat. Ya, jalur antar kota, antar provinsi. Orang kalau lewat itu wah, kenceng dia. Maka lebih enak kalau di jalur-jalur orang itu kalau lewat situ itu melambat, Bapak Ibu. Ya itu amati saja. Jadi kalau motor, mobil di situ kecepatannya mungkin sekitar maksimal katakanlah 50, ya itu saya kira cocok. Tapi kalau lewat situ 60 ke atas, orang sudah tidak lihat, Bapak Ibu. Karena orang di situ sebagai jalur penghubung gitu. Bukan jalur untuk orang itu nyari-nyari sesuatu gitu. Makanya kenapa tadi di poin 2 itu saya sampaikan itu biasanya kalau itu banyak di sekitar kita, biasanya orang itu gerakannya lambat. Ya, karena mereka akan mencari-cari kebutuhan mereka di situ, Bapak. Nyari di situ yang rame-rame, ya itu begitu. Nah, itu demikian juga Bapak Ibu nanti juga bisa mengamati ya. Misalnya bank-bank di sekitar kita, itu juga mereka cari lokasinya ya seperti itu. Ya, kita bisa lihat mereka. Jadi indikatornya itu saja yang mudah menurut pengalaman saya ya, menurut pengalaman saya dan belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah kami lakukan. Nah ini contoh ya, saya berikan data, ini juga hasil googling ya. Di Banyumanik itu jumlah penduduknya 143.000 satu kecamatan, di Gunung Pati 100.000. Tapi Bapak Ibu kepadatannya ya kalah jauh Bapak Ibu. Kalau di Banyumanik itu 1 km persegi ada 4.700 warga, kalau di Gunung Pati cuman sepertiganya. Nah ini juga pengaruh Bapak Ibu. Ya pengaruh. Ya karena orang jauh, mau ke sana radius 5 kilo, males. Tapi kalau mau bekam radius cuma 1-2 kilo, sambil nyantai minggu-minggu, hari Ahad liburan, mampir bekam sambil ngantar istri, nunggu belanja, misalnya begitu. Ini juga pengaruh Bapak Ibu ya. Jadi jangan kalau di peta, ini kalau dilihat dari peta Bapak Ibu, jangan milih area yang hijau Bapak Ibu. Jangan milih area yang masih hijau. Ya, atau area yang di situ itu biasanya mungkin tepi jalan, tapi ternyata belakangnya itu masih hijau, tidak ada perkampungan, tidak ada perumahan. Nah, ini juga harus diperhatikan, Bapak Ibu. Ya, ini soal lokasi ya. Soal lokasi itu sangat menentukan. Bisa jadi kita menebar jala di tempat yang salah. Ya, seperti tadi nelayan tadi. Dia menebar jala di tempat yang salah, Bapak Ibu. Tidak ada ikannya. Ya, ikannya kurang. Ya, lautannya luas, ternyata cuman tidak padat. Ya mungkin ada ikannya tapi tidak banyak, tidak padat begitu.
Nah, ini kalau yang di data ini, kalau daerah Semarang yang paling padat ini Bapak Ibu, ini bisa dilihat di Semarang Selatan, yaitu 10.000 tiap kilometer persegi, atau Candisari 11.000, atau Pedulungan 9.000. Nah ini, nah makanya saya melihat ada teman-teman kita yang di Pedulungan itu ada 4 klinik. Mereka alhamdulillah diberikan kesuksesan, bisa bertahan bertahun-tahun. Saya lihat ternyata, penduduknya mantap ya. Nah ini contoh ya, kita sudah melakukan usaha-usaha ini sehingga kita lakukan analisa. Saya merasa Gunung Pati tidak sebanyak Banyumanik, saya merasa saya tidak gagal ya, karena ya selama masih tidak rugi bisa jalan, ya tidak masalah dijalankan ya. Yang penting bisa memberikan manfaat gitu. Bisa memberikan manfaat. Tapi kalau rugi jangan dijalankan terus Bapak Ibu ya. Ya kita ini ya memberikan manfaat, tapi jangan sampai kita ini malah tekor begitu ya. Baik. Yang berikutnya adalah tempat yang nyaman, sarana dan prasarana memadai, ini penting. Jadi kalau saya lebih berprinsip kita siapkan dulu produk kita, layanan kita daripada kita mikir marketingnya. Karena kalau ketemu orang marketing itu, ada orang yang berpikir marketingnya, apapun produknya itu bisa dijual. Bahkan produk yang, mohon maaf, mungkin produk yang memberikan madorot pun itu bisa dijual. Ya itu begitu kata orang marketing begitu ya. Kalau saya, karena esensi dari pelayanan ini adalah sebuah profesi yang sangat mulia, kita membantu orang, maka kita fokus saja di pelayanan dulu ya. Meskipun nanti marketing juga penting ya Bapak Ibu ya. Marketing itu juga penting. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar yang sudah nasional bahkan internasional pun sampai sekarang masih melakukan marketingnya begitu ya. Karena biar apa, diingat sama orang ya. Biar di brandingnya biar diketahui dan selalu dikenal oleh orang kan begitu ya. Tapi kalau kita membangun dari kecil, dari nol, saya kira yang utama pelayanan tempat ya, ini yang lebih penting dulu ya. Parkir motor leluasa ini ya. Jadi kalau ini semua tergantung nanti ya, teman-teman membentuknya seperti apa. Kalau masih kecil ya mungkin kita berkeinginan mungkin pelanggan kita yang bermotor dulu misalnya, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Karena nanti semua itu segmennya Bapak Ibu akan terbentuk sendiri Bapak Ibu. Semua akan terbentuk sendiri. Terkadang kita mungkin tidak niat untuk membatasi segmen, tapi akhirnya akan terbentuk sendiri Bapak Ibu. Ya. Kemudian parkir mobil minimal 1-2 ini juga penting kalau memang kita lebih besar ya. Karena parkir itu sangat penting ketika Bapak Ibu mungkin mengendarai mobil pengen mampir sebuah rumah makan atau warung, ternyata di situ penuh, maka kita males untuk mampir. Ya, tapi kalau lahan parkirnya luas, maka kita dengan nyaman, dengan tenang, merasa aman, ya kita parkir mobil di situ. Nah, itu juga menjadi sebuah nilai yang mereka nanti mau ke tempat kita. Ruangan nyaman, tidak panas, tidak berisik, layout ruangan ini juga penting. Ya, ada AC, ada pendinginnya ya. Kamar tindakan ya. Kamar tindakan menurut saya meskipun dari kecil tetap minimal 2 Bapak. Ya, jangan 1. Ya. Karena kalau 1 nanti nunggu kelamaan ya pasiennya ya. Oh baru dipakai Pak, ini masih ada pasien ibu-ibu, tunggu dulu Pak ya, padahal nunggunya setengah jam Pak, ini tidak masuk Bapak. Ya kecuali kalau memang istilahnya itu kamar tindakannya banyak kemudian menunggu, maka pasien pasti akan menyadari dan memahami gitu. Misalnya ruang tindakannya 5 dan pasiennya banyak, dia rela akan menunggu. Tapi kalau tidak ada pasien yang lain dia harus menunggu, ini repot. Ya. Jadi di dalam pelayanan itu seperti itu. Kalau tidak ada pasien kok harus menunggu karena hanya ada 1 pasien di dalam kita harus menunggu, mereka pasti akan tidak balik lagi Bapak Ibu. Ya kecuali kalau tadi pasiennya banyak, ya mereka akan memahami dan rela untuk menunggu kan itu. Toilet bersih, ada musola, ada air minum yang digratiskan, ada apalah yang lain silahkan. Ya yang penting pasien itu nyaman. Bahkan tempat duduk, ruang tunggu ini juga penting ya. Nyaman atau enggak ya. Kemudian yang berikutnya, karena kita produk jasa Bapak Ibu, yang penting adalah pelayanan ya, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang excellent. Ya, pelayanan yang excellent itu ya tergantung SDM. Makanya bisnis jasa yang utama adalah SDM kita, teman-teman. Ya, terapis-terapis kita atau kita sendiri ini harus punya sikap dan penampilan yang profesional,
pakai baju seragam, mungkin pakai jas praktikum atau jas apa yang menandakan kita ini seorang terapis yang profesional, punya empati dan simpati, dan berikan layanan dengan hati, weh. Itu yang penting. Jadi kalau kita sudah dari awal hati kita sudah tidak mood ya, mendingan nggak usah praktek dulu. Ya harus nyari yang longgar dulu. Karena apa? Karena kita menerapi itu menyentuh dengan hati akan berbeda, membekam dengan hati pasti akan berbeda. Orang akan merasakan frekuensi hati kita dengan beliau. Ya kita menyapa itu dengan hati akan berbeda. Nah, makanya ini sangat penting di dalam bisnis jasa ya. Kalau orang itu tidak setulus hati memberikan pelayanan, maka akan memberikan dampak kepada customer kita. Kenapa pelayanan excellent ini sangat penting? Karena pelayanan yang baik akan membuat konsumen yang datang jadi pelanggan, Bapak Ibu. Wah, aku nanti kalau kamu sini saja, nyaman ini ruangannya, terapisnya, Masya Allah, baik sekali, soleh, alim, ya. Ya, seperti itu misalnya, itu jadi value tersendiri. Kenapa mereka memilih tempat kita? Oh, di sini ruangannya nyaman, dipisah, misalnya satu kamar satu orang misalnya. Kan ada orang yang misalnya satu kamar untuk 3 orang, meskipun sama-sama laki-laki kan ada juga yang seperti itu misalnya. Ya, kemudian konsumen yang datang akan mengajak yang lainnya. Lah ini, makanya dalam filosofi pelayanan itu sebenarnya makanya kenapa di kode etik kedokteran itu dokter tidak boleh ngiklan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena memang sebenarnya tujuannya kan kita memberikan pelayanan. Jadi seberapapun yang datang ya kita layani, kita bantu kan begitu. Perkara nanti kemudian nanti mereka kemudian mengajak yang lain ya itu sebuah mekanisme alamiah ya, sunatullah. Ketika sesuatu yang baik pasti orang akan menyampaikan kepada yang lainnya. Makanya soal marketing itu terus terang memang di kami memang sangat-sangat minim ya sangat-sangat minim. Budaya pelayanan excellent bisa dibaca sendiri, tadi sudah saya sampaikan. Kita masuk aja karena ini sudah mau 1 jam. Nah, apa itu marketing? Marketing itu usaha untuk mendatangkan konsumen baru, Pak. Ya, ini marketing. Makanya apakah tiap rumah sehat pasti akan berbeda. Mungkin yang sudah lama seperti di tempat kami sudah 18 tahun, barangkali marketing tidak begitu penting. Barangkali begitu, maksudnya tidak prioritas mungkin begitu ya. Karena apa? Karena ya pasien baru datang sendiri gitu dari pasien-pasien kita yang loyal begitu. Mereka menyampaikan kepada yang lain. Contoh kegiatan marketing yang dulu kita lakukan saat awal membuka layanan ini, yang pertama edukasi ke masyarakat. Ya, kita datang ke masjid-masjid, kita langsung menyampaikan semacam kultum atau ceramah kesehatan tibu nabawi, kemudian langsung eksekusi di tempat, Bapak Ibu. Kita langsung membuka layanan bekam di tempat di masjid-masjid itu dengan baksos ya. Maka di sini perlu tim yang turun. Itu dulu awal-awal kami lakukan di tahun pertama, tahun kedua mungkin. Setelah itu sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang. Ya. Yang lain bisa dibaca sendiri ya, ini sangat banyak ya, apalagi sekarang ini musimnya eranya digital marketing. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan juga, jangan terlena dengan soal digital marketing menurut saya. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang usaha yang dia itu gencar di digital marketing, ternyata ketika kita lihat ya seperti kita lihat belum ada setahun tutup, itu banyak Bapak Ibu. Makanya berarti ada yang salah Bapak Ibu. Mereka maksudnya selalu baru. Berarti apa? Ketika datang pertama dan dia tidak mau datang lagi. Nah, ini berarti apa? Yang jelek di mana? Di produknya. Kalau jasa ya di pelayanannya. Ya, makanya kalau kami yang utama SDM dan pelayanan ini benar-benar harus dijaga betul sehingga nanti marketing secara alami akan berjalan sendiri. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, maka indikator baiknya layanan menurut yang saya pahami Bapak Ibu, perbandingan pasien lama dan pasien baru itu harus lebih banyak pasien lama Bapak Ibu. Kalau lebih banyak pasien barunya berarti menang di marketingnya. Ya. Sehingga kepuasan pelanggan tidak terukur Bapak Ibu. Maka pasien lama harus 60%, pasien baru cukup 40. Atau yang lebih bagus lagi, kata seorang coach bisnis, beliau menyampaikan pasien lama atau customer lama itu ya yang mendominasi sampai 70, yang baru cukup 30. Itu berarti pelayanan atau produk kita itu sangat bagus.
Ya, itu begitu. Ini menurut yang saya pahami ya Bapak Ibu ya, boleh berbeda dengan saya. Yang ini karena bisnis itu urusan dunia, jadi kan tiap daerah pasti akan berbeda ya, tidak harus sama Bapak Ibu. Nah, ini 4 pilar manajemen rumah sehat, Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu mengembangkan bisnis ini, Bapak Ibu harus siap-siap di 4 pilar ini. Apa yang pertama adalah SDM, terapisnya, stafnya, staf bagian pendaftaran, kasir, staf bagian cleaning, staf bagian marketing misalnya, staf terapis itu sendiri, itu SDM, ya, tim kita, ya, SDM kita. Kemudian produk layanannya apa? Ada bekam, akupunktur, atau misalnya totok punggung, atau misalnya pijat refleksi, atau apapun itulah. Itu namanya produk kita yang kita jual atau pelayanan. Ya. Kemudian ya tadi bagian marketing ini ya. Marketing ini ada divisi sendiri harusnya. Makanya kalau memang sudah besar ya silahkan harus dialokasikan. Ada yang menyampaikan biaya untuk marketing ini bisa 5-10% dari omset Bapak Ibu. Ya, bisa sampai segitu ya. 10% harus dialokasikan untuk marketing. Karena apa? Biar kita dikenal ya. Karena produk sebagus apapun kalau tidak dikenalkan maka tidak banyak orang yang tahu kan begitu ya. Maka marketing ini silahkan mau pakai usaha-usaha apa semuanya menyesuaikan masing-masing. Kemudian keuangan ini juga penting. Jadi jangan sampai kita merintis tapi keuangan kita masih campur dengan keuangan rumah tangga kita. Ini tidak boleh. Ya, makanya harus punya rekening khusus untuk rumah sehat, harus punya rekening khusus pribadi. Ya, jadi harus dipisahkan ya. Campur uangnya meskipun masih kita lakukan sendiri itu harus benar-benar disiplin. Ya, harus benar-benar disiplin untuk memisahkannya. Jangan sampai dicampur loh Ibu ya. Kalau dicampur repot nanti ya, cash flow-nya bingung. Ini waktunya beli herbal, waktunya beli bahan habis pakai tidak ada uangnya ya. Ternyata dipakai untuk keperluan pribadi ya, ini juga sangat penting keuangan. Kemudian yang terakhir scale up dan ekspansi bisnis. Terus terang ini belum kami lakukan. Nah ini kenapa? Karena saya merasa saya di dalam sistem terutama marketing saya belum punya ya, saya belum punya sehingga ketika nanti buka di tempat baru itu belum punya sistem bagaimana supaya dalam 1-2 tahun itu sudah bisnis itu sudah mapan begitu ya. Ini terus terang kami belum punya. Nanti insya Allah Ustadz Mahendra yang lebih punya pengalaman yang lebih banyak, lebih bagus, lebih lama ya. Nanti insya Allah bisa berbagi ya. Ya untuk skill up ini maka terus terang kalau di tempat kami masih kita sendiri yang memanajeri ya. Meskipun saya sudah tidak banyak menerapi ya, hanya konsul saja yang menerapi teman-teman. Kemudian staff-staff alhamdulillah juga sudah ada semuanya. Yang belum ada memang bagian marketing kita belum punya staff. Jadi harus punya leader atau manajer. Ini silakan mau dianu sendiri boleh, mau didelegasikan boleh. Semua itu melihat kondisi keuangan Bapak Ibu ya. Melihat kondisi keuangannya bagaimana. Kemudian menambah besar kapasitas, ya kapasitas dibesarkan. Misalnya kunjungan yang semula katakanlah 300 jadikan 500 itu namanya menambah kapasitas. Ya, karena menurut yang saya pahami ketika kita ini ada dua terapis ya, katakanlah putra putri satu-satu itu sebenarnya kapasitasnya kalau sehari katakanlah menerapi masing-masing 10 orang ya 30 hari kerja itu berarti 600 pasien bisa tertangani Bapak Ibu dengan hanya 2 terapis saja. Itu masih sangat-sangat inilah memungkinkan lah ya. Jadi kapasitas terkait dengan SDM, kapasitas terkait dengan waktu buka layanan. Nah, kapasitas diperbanyak bisa juga misalnya buka sampai malam silahkan, tapi juga mengingat efisiensi ya. Terkadang kita buka 2 shift ternyata jumlah pasiennya sama dengan buka 1 shift ya, lebih baik buka 1 shift kan begitu karena untuk efisiensi anggaran gaji kan begitu ya. Jadi itu semua nanti benar-benar itu kondisional dan apa namanya ya, individualize ya. Jadi masing-masing akan berbeda, semua akan berbeda, tidak bisa kita samakan ya. Kemudian atau membuka cabang lah, ini namanya ekspansi ya, ekspansi bisnis ya, silahkan.
Ini bisa kita lakukan kalau sudah ada sistem yang teruji untuk diduplikasi. Jadi sistemnya macam-macam, ada SOP layanan, ya, kemudian sistem keuangan, kemudian sistem usahanya apa saja yang sudah teruji. Nah ini kan kalau belum punya sistem marketing yang teruji dalam bagaimana mendatangkan lead pengunjung, bagaimana closing pengunjung, bagaimana mendatangkan pengunjung yang baru, kalau belum uji ya saya kira jangan dulu, karena nanti kalau buka di sana ya kita belum punya sistem yang teruji, Bapak Ibu. Nah, makanya tadi saya katakan banyak yang menawarkan modal tapi kita belum siap karena kita belum punya sistem, salah satunya di marketingnya terutama ya. Kalau di yang lain saya kira sudah lumayan lah. Sudah lumayan bagaimana mengelola SDM, bagaimana membuat standar layanan, kemudian di bidang keuangannya ya. Baik, kemudian yang keempat, punya konsep kerjasama yang ditawarkan ke pihak kedua. Nah, ini biasanya ada proposal kerjasama, di situ ada simulasi, apa namanya, simulasi bagaimana nanti pendapatan, bagaimana nanti ada kapan akan break even point, kapan ROI-nya tercapai. Ya, itu biasanya ketika sudah ada konsep itu nanti kita tawarkan ke yang lain. Kenapa kita tawarkan Bapak Ibu? Karena konsep kita yang sudah terbentuk itu biar menjadi jariah kita dan menolong banyak orang. Dengan pihak yang rekan kita yang diajak kerjasama, dia juga tertolong karena mungkin dia belum punya konsep selama ini, masih bingung, masih ngawang-ngawang mau berbuat apa, mau mengkonsep seperti apa. Kemudian dengan dibuka kerjasama itu, maka kita bisa merekrut banyak karyawan yang lain yang memberikan lapangan pekerjaan ya. Dengan dibukanya cabang atau kerjasama itu, maka akan bertambah ya orang-orang yang mendapatkan manfaat dari jasa terapi yang kita berikan, Bapak Ibu. Nah, makanya silahkan yang sudah punya sistem ya silahkan menawarkan kerjasama. Ya, insya Allah sangat banyak, banyak sekali. Ini di sosmed juga banyak ya, teman-teman yang sudah bagus ya, banyak sekali yang rumah bekam ya. Tidak perlu saya sebut lah, banyak lah insya Allah. Yang saya tahu ada 3 atau 4 yang secara nasional dia sudah membuka kemitraan. Tapi ya cukup besar ya biayanya ya. Nah itu makanya semuanya kembali ke kita masing-masing. Kita mau melangkah kalau sudah punya modal besar, kita mau langsung menjalin kemitraan ya silahkan. Ya semuanya tetap ada plus minusnya, Baik. Baik, saya kira itu sudah 1 jam lebih 5 menit saya menyampaikan materi. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Ini sekedar sharing pendapat saja. Bisa kita diskusikan, barangkali nanti bisa membantu ya teman-teman yang punya persoalan gimana. Baik, saya kira begitu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya yang menyimak apa yang saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mengalir dengan sangat halus dan full nih dok kontennya. Ya, saya mencatat ada dua hal utama, dan yang unik adalah ini ada rumus 66 ya. Ada 6 di awal, 6 di akhir yang luar biasa, sampai ada call actionnya, kan? Nah, teman-teman, kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu untuk penajaman pertanyaan antum semua, bagaimana materi kita pada hari ini. Dr. Ali menyampaikan di awal satu istilahnya motivasi, sehingga kita yang tertatih-tatih masih khawatir dan sebagainya, di awal sekali menyampaikan bahwa modal bukan segala-galanya. Ya kan, jadi ketika merasa belum ada modal, bukan itu langkah yang sulit untuk kita bergerak. Ada 6 hal pertama yang beliau sampaikan pertama, ya, yaitu pertama adalah step awal. Ya pasti kita semua punya modal ini karena kita sebagai terapis sudah menjadi terapis sesuai dengan gender kita. Apakah laki atau perempuan, itu modal utama kita. Nah, tinggal dipasangkan. Kata beliau di saya tahu tadi adalah kalau ada pasangan ya itulah gender lawannya gitu kan. Pasangan kita libatkan. Kalau tidak ada berarti mungkin mulai untuk cari mitra. Siapa, katakan kalau kita laki-laki cari yang bisa support dari sisi akhwat atau sebaliknya. Buat kerjasama lalu kita mulai merancang ke arah sana. Kemudian sebelum pelayanan ya
pastikan kita yang sedang mungkin home care ya, ini urgent yang beliau sampaikan adalah tentukan SOP layanan dulu. Kita nanti mau ngapain ini ke klien gitu kan, layanan baik home care maupun nanti diaplikasikan pada klinik, itu harus sudah mulai baku. Nanti apa yang akan saya sampaikan, apa yang saya akan jual kepada klien saya. Kemudian yang ketiga adalah modal. Yang dimaksud modal, beliau mengurai dengan sangat mudah sekali bahwa modal ini adalah terkait kepada yang pasti pengalaman. Kita semua berpengalaman dalam hal menerapi klien, bahkan sudah anggota PBI pula gitu kan. Kemudian mungkin beberapa dari kita pengalaman organisasi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan yang pasti kata beliau adalah modal daripada mental usaha. Mungkin di sisi ini yang perlu diasah. Ya, bagaimana menjadi seorang yang mengelola leadership dan sebagainya, mengelola tim dan sebagainya dengan segala macam permasalahan di sana. Dan yang keempat adalah SDM. Nah, ini penekanan Dr. Ali sangat menarik. Kenapa? Karena kunci daripada SDM ini adalah penekanan kepada visi akhirat. Ya, visi akhirat. Dan bagaimana beliau menekankan tadi bagaimana kita untuk melakukan install ya. Install kepada kita punya tim. Jadi visi kita yang akhirat itu install sehingga satu visi dengan para tim yang kita punya. Jadi akan menari dengan sangat baik, mengayun dengan sangat nyaman karena tim sudah satu visi. Masya Allah. Kemudian yang kelima untuk setelah kita bicara SDM dengan visi akhirat tadi, penajaman kepada misi. Nah, kita mau buat apa nih, klinik seperti apa dan sebagainya, itu mulai ke langkah-langkah teknis. Dan yang lebih pasti terkait ke yang pertamanya adalah call action ya. Kita mengambil tindakan setelah tadi step awal sudah, SOP sudah dibuat, modalnya sudah ada, SDM sudah jelas visi misinya, mulai mengambil langkah strategis untuk action. Nah, beliau memberikan 4 arahan action. Ini hari ini harus sudah mulai tertuang teman-teman setelah selesai acara seminar kita ini. Action yang dimaksud beliau ada 6. Pertama adalah lakukan research. Lakukan research ya, cari lokasi terbaik, cari pasar yang memungkinkan untuk kita ekspor, di mana lokasi yang strategis untuk kita jual, kita punya konsep ini kalau kita punya terapi seperti itu. Riset pasar, kemudian pastikan tempat yang nyaman. Nah, nyaman ini kan tadi kasus dok ya, nggak merti mewah ya. Nyaman di sini berarti lebih ke apa ya? Sisi welcome-nya kali ya, yang sering ya. Jadi kita terbuka kepada klien untuk welcome gitu. Itu nyaman sekali buat mereka. Tempat yang nyaman. Kemudian pastikan tadi kita bahas SOP ya. Di call action ini yang ketiga beliau mengatakan tentang pelayanan excellent. Dipastikan kita harus menganut kepada layanan excellent. Tadi yang beliau sampaikan. Bagaimana konsep kita benar-benar berbeda, orang puas setelah pulang dari kita, setelah ketemu kita. Kemudian penajaman di yang keempat adalah marketing. Ya, marketing. Target marketing realistik yang beliau sampaikan ini insya Allah menjadi panduan di mana marketing yang sukses dipastikan indikatornya adalah apa? Kunjungan pasien-pasien yang loyal. Ya kan? Indikatornya adalah tembus di angka 60%. Ya, dengan maksimum kondisi kalau memungkinkan bisa adalah 70%. Jadi kalau loyalis kita atau orang-orang yang setia kepada layanan kita ini datang kembali dan mencukupi kebutuhan kepada target 60%, ini ya dok ya, sukses dok ya namanya ya, luar biasa. Apalagi 70% ya. Nah, ini yang akan dikejar selama sesi bagaimana kita aplikasi nanti. Nah, dari situ mengarah kepada technical yang lebih terukur, yaitu apa? Setelah kita sudah dapat pengalaman tadi, ukur 4 variabel utama. Buat ukuran 4 variabel utama, yaitu apa? SDM, keuangan, produk, dan marketing. Jadi ini kelanjutan dari riset yang tadi ya. Bagaimana dibandingkan lagi apakah SDM kita oke, keuangan kita sudah signifikan, produk kita sudah maksimum, dan marketingnya seperti apa. Selalu ini akan diukur ulang setiap sesi. Ya kan? Nah, setelah menjalani semua baru dengan tahu itu mengatakan kita scale up ya. Bahkan beliau sendiri scale up ini luar biasa dok ya. Insya Allah nanti kalau 4 hal ini bisa kita lakukan, 6 ya, 6 ini yaitu research, kemudian tempat yang nyaman, layanan excellent, marketing yang terukur, kemudian SDM, keuangan, produk dan marketing, kemudian kita bisa mengarah kepada scale up. Ya, insya Allah ini menjadi terang benderang. Monggo kita punya waktu kurang lebih setengah jam.
kita tajam lagi kepada pemateri kita ini. Silakan untuk raise hand ya, untuk kita berkonsultasi langsung kepada Dr. Ali Ridho. Fadal, raise your hand. Raise your hand. Silakan yang akan bertanya dulu siapa? Oke, sudah muncul Bapak Supardi ya. Oke, saya record dulu Pak Supardi, orang pertama yang melakukan raise hand, ya kan? Insya Allah teman-teman mohon interaksinya. Kenapa? Karena insya Allah kami akan mencari, pada akhirnya tim PP sedang siaga 1 untuk melihat siapa dari antum semua yang paling interaktif sejumlah tertentu, dan kita akan bahas di sesi akhir siapa yang interaktif ini. Ke Pak Supardi, silakan Pak Menteri, mana? Boleh. Assalamualaikum Pak Supardi. Pak Supardi, suaranya mana? Oh, suaranya masih ini Pak. Tolong dibuka mic-nya Pak. Mic-nya belum terbuka. Masih belum ada suaranya Pak Supardi. Pak Supardi, mohon mic-nya dibuka dulu. Suara antum belum terdengar sama sekali. Pak Supardi masih mic-nya masih disilang ya. Mic-nya belum terbuka nih. Silakan Pak Supardi. Atau Pak Dimas bisa bantu untuk Pak Supardi. Namanya beliau ada kendala untuk membuka mic-nya. Mic-nya belum terbuka sama sekali. Belum terbuka, masih tertutup Pak Supardi. Mohon open mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Supardi, mohon kenalkan siapa antum dan tinggal di mana asalnya, kemudian sampaikan pertanyaannya. Singkat, padat ya. Silakan Pak Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Ardi dari Tangerang Selatan. Ini posisi saya lagi home care dok. Jadi saya mendengar kalau pengobat invasif kayak bekam, kayak bupuntur itu harus mempunyai pendidikan pengobat atau kesehatan minimal D3. Kalau saya kan orang teknik, dari orang teknik saya orang teknik belajar bekam itu sudah mau menjelang pensiun dok. Nah, jadi umur saya sekarang udah 64 tahun. Kalau mendengar harus punya sekolah D3 kesehatan karena melakukan invasif. Minta penjelasan dokter, dari apakah harus kuliah dulu atau meningkatkan skill sambil belajar begitu dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo langsung saja dok. Langsung, baik. Langsung saja. Bapak Supardi di Tangsel. Kalau sudah seumuran Bapak, tadi Bapak sudah mengambil sebuah langkah pertama, sudah mengenal bekam, sudah belajar bekam, kemudian pertanyaannya apakah saya harus mengambil D3 atau D4? Saya kira lebih baik merekrut tim saja Pak Supardi. Merekrut tim yang masih muda-muda, lulusan D3 D4, nanti buat tim, buat langsung rumah sehatnya Pak. Saya kira itu lebih bagus ya, karena di usia 60 tetap akan terbatas ya di tenaganya ya, di bagaimana kemampuan kita secara fisik ya. Saya kira lebih ke arah manajemennya Pak Supardi. Jadi lebih baik kalau saya bisa memberikan masukan, rekrut tim ya, putra putri 1, jalankan rumah sehatnya, rumah bekamnya. Tapi kalau punya keinginan belajar ya boleh.
Tapi kan belajar kan tidak harus formal, Pak Supardi. Ya. Jadi kita ini sebagai ownernya, yang penting kita tahu ilmu bekam itu, bekam yang baik bagaimana, SOP bekam bagaimana, tinggal eksekusinya tidak harus kita, Pak. Seperti sekarang ini saya sudah tidak eksekusi, Pak. Saya tim semua yang melakukan, Pak. Dan itu akan lebih cepat untuk tumbuh dan menjadi besar, Pak. Kalau daripada kita sendiri yang melakukan. Saya kira itu Baik. usulan saya, Pak Supardi. Ya, terima kasih Dok. Singkat, padat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Supardi. Lanjut ke penanya kedua. Resen kedua jatuh ke Ibu Bu Novi ya, Bengkulu ya. Fadal Bu Novi, silakan. Singkat padat sebutkan asal. Bu Novi silakan dibuka dulu mic-nya. Bu Novi monitor. Jika tidak monitor, saya akan alihkan ke penanya ketiga. Bu Novi. 1, 2, 3. Beralih ke penanya selanjutnya. Karena Bu Novi tidak ada, saya ke Pak Johan. Johan Dur Laksono. Fadal, Pak Johan, silakan. Pak Johan? Pak Johan monitor? Pak Johan mic-nya masih tertutup? Kayaknya persoalan di mic-nya nih, Ustaz Sadidin. Iya kok bisa off gitu ya. Pak Dimas bisa bantu, Pak Dimas? Pak Johan dibuka mic-nya. Mic-nya masih tertutup, Pak Johan. Pak Dimas apakah bisa bantu untuk Pak Johan? Open mic. Pak Johan silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Posisi masih tertutup mic-nya. Apakah ada kendala? Tidak terdengar, mic-nya masih tertutup Pak Johan. Mic-nya masih tertutup, tidak ada suara Pak Johan yang bisa kami dengar. Coba dari Pak Dimas tuh yang buka. Ya. Ini. Pak Dimas boleh bantu Pak Iya, Dimas? udah bisa Pak. Jadi Oke. memang tadi yang Boleh harus buka. sebutkan nama dan asal Pak Johan sebelum bertanya dan singkat padat silakan. Oke, nama saya Johan Duraksono dari Tangerang Kota. Tadi memang mic-nya itu yang harus buka memang harus host Pak. Jadi seperti itu mungkin kendalanya nanti berikutnya harus host. Nah, saya tanya perizinan apa yang harus dipenuhi ya untuk home care maupun rumah sehat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lanjutan pertanyaan dari Bapak siapa tadi. Itu yang melaksanakan terapisnya yang harus minimal D3 atau manajemennya yang harus lulusan D3 kesehatan gitu Pak. Kalau terapisnya harus lulusan D3 kesehatan atau D4 kan ya lumayan juga standar penggajiannya gitu Pak ya. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Terkait dengan perizinan ini, nanti teman-teman bisa masing-masing tanya ke DPM TPSP ya, kantor pelayanan perizinan terpadu ya, yang tiap daerah, tiap kota akan berbeda, Pak Johan. Jadi Bapak bisa ke sana, nanti bisa menanyakan. Tapi secara umum yang pertama perizinan itu yang pertama nanti harus ada rekomendasi dari Orpro ya, organisasi profesi bekam, yaitu kalau sekarang ini kan Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi nanti minta surat rekom dari ketua pengecap kalau ada pengecapnya. Kalau tidak ada pengecap berarti ke Pengda. Kemudian berikutnya nanti di RT RW minta surat pengantar untuk ke kelurahan. Jadi kita ke kelurahan juga. Kalau kita ini ada keterangan domisili, kita membuka layanan di situ. Kemudian nanti baru ke puskesmas, minta rekomendasi dari puskesmas untuk bisa ngurus izin
ke dinas kesehatan kota atau dinas kesehatan kabupaten. Jadi memang perizinannya itu ketika kita membuka sebuah layanan, aparatur negara mulai dari RT, RW, lurah itu tahu, Pak. Kemudian puskesmas. Nah, puskesmas ini akan dikuatkan dari surat rekomendasi dari Orpro, yaitu dalam hal ini PBI. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke dinas PTSP tadi, DPM TPSP tadi. Kalau dokumennya sudah komplit, nanti beliau-beliau akan mengunjungi kita, ada visite, nanti akan dinilai apa yang kurang, nanti dipenuhi dulu, misalnya kurang wastafel atau kurang apalah, nanti akan benar-benar detail, nanti akan disampaikan, dinilai. Nanti apa kekurangannya ya kita kompliti. Sudah kita kompliti, biasanya nanti STPT akan turun, Pak Johan. Kemudian apakah nanti harus tadi ya, pertanyaannya D3 atau D4? Nah ini sekarang ini alhamdulillah dari Hatra masih bisa ya. Hatra masih bisa, tapi tergantung dari Dinkes masing-masing ya. Seperti kami di Jawa Tengah masih banyak Dinkes yang menerima Hatra, dalam hal ini teman-teman PBI diberikan perizinan untuk membuka layanan bekam. Jadi itu nanti tetap menyesuaikan. Tapi kalau memang di situ sudah harus D3 D4 ya tadi Pak ya, kita ini sebagai calon pengusaha jangan terlalu berpikir wah ini saya tidak bisa, rekrut orang aja Pak. Jadi insya Allah itu akan lebih cepat membesar, lebih cepat untuk actionnya itu, akselerasinya insya Allah akan lebih bagus daripada kita masih nanti punya kendala di perizinan. Jadi perizinan memang harus diurus dulu supaya kita nanti di dalam publikasi, di dalam marketing, di dalam kita menyampaikan ke masyarakat itu kita sudah punya landasan yang cukup kuat untuk action, Pak. Jadi begitu, nanti silakan ditanyakan dari Dinkes kota maupun kabupaten persyaratannya apa saja. Saya kira kalau di Jawa Tengah masih ada yang bisa, ada juga yang izinnya bekam kering, Pak. Jadi izinnya keluarnya bekam kering, tapi tidak masalah, tetap aja teman-teman tetap melakukan bekam basah. Ya, yang penting memang kita silaturahim ke dinas itu terjaga, dan dinas tidak melarang kita untuk melakukan bekam basah ya. Jadi misalnya sudah tahu kalau di tempat kami bekam basah, kemudian yang keluar bekam kering, ya beliau menyampaikan ya ini biasanya nanti diserahkan ke kita. Karena izin operasionalnya bekam kering, kita izin operasionalnya kemudian kita masih melakukan bekam basah ya semuanya nanti dikembalikan ke kita ya. Tapi yang penting Bapak Ibu, yang penting kalau memang ada regulasi di tempat Bapak Ibu seperti itu, yang penting jalinan kita dengan pemerintah itu harus tetap terjaga. Misalnya apa? Ketika Bapak Ibu nanti sudah punya STPT, pasti akan ada pembinaan tiap 6 bulan. Nanti dipanggil ke puskesmas untuk pertemuan misalnya, ya harus datang. Ya, jadi kita jalin hubungan yang baik dengan teman-teman dari pemerintahan, dalam hal ini yang paling bawah di kecamatan yaitu dari puskesmas setempat. Dan biasanya ada kunjungan juga berkala tiap tahun sekali atau tiap tahun 2 kali untuk berkunjung ke tempat kita. Itu seperti itu. Oke, Begitu, Pak. mudah-mudahan Jadi tiap daerah akan berbeda, Pak. mudah-mudahan terjawab. Saya ke penanya ketiga sebelum saya akan masuk ke ruang chat. Penanya ketiga adalah yang muncul di awal juga nih, Ibu Meyerti. Silakan Bu Meyerti, sebutkan dari mana berasal dan apa pertanyaannya, padat, singkat, jelas. Silakan Bu Meyerti. Ibu Meyerti? Ibu Meyerti, saya akan alihkan. 1, 3 tidak ada. Saya akan beralih ke Ibu Dwiani. Ya, untuk penanya ketiga. Silakan ke Ibu Dwiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwiani dari Blitar, Jatim, Ustadz. Oke, silakan. Izin bertanya masalah tarif bekam. Selama ini kan saya menerapkan itu nggak matok tarif.
tapi memang nggak ada masalah. Maksudnya klien sudah bisa memantaskan untuk berapa pelayanan. Cuma untuk kedepannya, apakah kalau nggak matok tarif itu bisa terkesan kurang profesional, nggih, Ustadz? Terus mohon sarannya kalau misalnya untuk tarif, selama ini kami kan sangat fluktuatif karena masyarakatnya mungkin bisa ada yang nggak punya, ada juga yang ngasihnya banyak, itu kan gimana menurut jenengan? Baik, Terima terima kasih Bu Duyani dari Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah harus matok tarif? Kalau kita ini di bidang jual beli jasa, Bu, muamalahnya di bidang jasa, maka harus ada tarif. Karena kalau tidak ada tarif, nanti akan bingung pasiennya. Saya harus ngasih berapa? Dia akan gundah, tadi saya kasihnya kelebihan atau malah kurang ya. Dia akan jadi pekewuh. Maka kalau dalam hal jual beli jasa, Bu, mendingan ditarif. Soal dia ngasih lebih, alhamdulillah. Kalau enggak, kita sudah ikhlas harga segitu. Jadi namanya bisnis atau jual beli muamalah itu konsepnya adalah suka sama suka. Saya tarifnya sekian, gimana Bu? Gimana menurut Ibu? Oh iya, oke. Nah, oke, sudah deal, akadnya selesai. Maka itu insya Allah lebih berkah, ya lebih berkah. Karena apa? Sesuai dengan harapan dua belah pihak suka sama suka. Kalau tidak ada tarif, nanti pasiennya bingung. Waduh, jadi saya kurang enggak ya? Bu Dwiani nanti ikhlas enggak ya? Ya, akan bingung, Bu. Ya, akan bingung. Ini menurut yang saya pahami ya. Yang kedua, kalau tidak ada tarif, kita akan bingung, Bu, dalam mengembangkan bisnis, Bu. Dalam menilai sebuah neraca keuangannya akan bingung. Ya, karena emang kalau kita sudah rumah sehat ya harus profesional, ya. Dan jangan berpikir kalau ikhlas itu mesti murah, enggak. Kalau ikhlas itu mesti enggak bertarif, enggak, Bu. Ikhlas itu ya bisa kita ini jual beli jasa kok. Jadi kita ini akadnya jual beli jasa. Ya, sebagaimana kita beli barang ke orang, harga barangmu berapa? 100.000. Oke, saya beli. Ya, demikian juga kita punya jasa kamu berapa? 100.000 misalnya. Oke, saya beli. Kalau Homecare berapa? Tambah uang transport, Pak. Misalnya 60.000 atau 75.000. Silahkan. Gimana? Deal? Ya, saya berangkat gitu. Jadi seperti itu, Bu. Kalau untuk layanan, kita membuat sebuah layanan. Dan kalau takut kemahalan atau enggak, ya disurvei. Kira-kira terapi-terapi tindakan di daerah Ibu berapa umumnya? Misalnya di tempat saya ini akupunktur katakanlah 100 ya. Kita ngikut bekam 100 atau lebih tinggi lagi, boleh. Teman-teman yang lain masang tarif berapa ya kita ikut. Ya. Jadi insya Allah itu sudah riset untuk kita menentukan tarif, jadi jangan takut kemahalan. Karena kalau kita tarif murah pun juga orang akan bilang ini murahan, ya. Itu begitu. Jadi bisa diriset sendiri, Bu. Di sana umumnya berapa. Oke, saya kira itu apa tadi yang lain? Lupa saya. Oke, mungkin tidak apa-apa, cukup, nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Saya akan ke ruang chat, ada pertanyaan yang juga beberapa sangat bagus ya, luar biasa. Izin saya ke ruang chat. Ada pertanyaan dari Ibu Uci. Ya, izin bertanya, Dok. Untuk Rumah Sehat Bekam, ya, kurang lebih sudah berjalan 5 tahun. Nah, beliau menanyakan sistem bagi hasil yang terbaik itu bagaimana? Apakah bagi hasil atau dengan menggaji? Mohon dijawab, Dok. Sudah 5 tahun berjalan dan beliau bertanya apakah sebaiknya digaji atau bagi hasil kepada terapis yang maksudnya bidangnya. dengan karyawannya? Betul. Oh, baik. Ya, kalau terbaik menurut versi saya dan ini yang kami lakukan ya, konsepnya ada gaji tetap atau uang duduk ditambah dengan tambahan prosentase tiap tindakan. Ya, misalnya tiap bekam nanti terapis mendapatkan 20% atau 30% itu disesuaikan. Kemudian harus ada gaji tetap. Kenapa? Karena mereka sudah berangkat kerja. Perkara nanti ada pasien atau tidak ada pasien sudah ada gaji tetapnya atau uang duduknya, sehingga kita tidak mendolimi mereka. Ya, tapi ini juga sebenarnya tergantung dari masing-masing, karena konsep kemitraan itu kan tergantung angkat awal. Misalnya begini, misalnya konsep murni bagi hasil, tidak ada pasien,
maaf, tidak ada pasien maka tidak ada gaji, misalnya begitu. Kalau memang itu kesepakatan di awal ya boleh, namanya aja kita kerjasama. Misalnya dengan konsep 60-40 atau 50-50 itu boleh juga. Cuman yang kami lakukan di sini karena memang mereka itu sudah datang bekerja, meskipun nanti tidak ada pasien ya tetap harus kita gaji. Tetapi ketika nanti ada pasien masih ada tambahan. Nah, konsep tambahan ini sesuai dengan persentase itu akan memotivasi mereka, Bapak Ibu. Jadi kalau hanya gaji pokok atau tetap segitu terus, pasien banyak, mereka tidak akan berikan servis yang excellent. Tapi kalau kita modelnya adalah tadi ditambah persentase tiap tindakan, tiap pasien, maka mereka akan semakin semangat karena memotivasi mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Begitu menurut yang saya pahami. Baik, barakallah. Dokter izin satu pertanyaan terakhir ya. Ini Ji, ada yang tajam banget di ruang chat nih. Sebelum closing statement nanti, ada pertanyaan dari Pak Irwan. Ya, Pak Irwan nih fenomena mengelola gereja sehat ya, yang luar biasa. Beliau menanyakan bagaimana menyikapi karyawan terapis yang suka mengambil data kontak klien-klien, kemudian ditangani di luar praktek, hingga pasien-pasien tadi nggak datang lagi ke klinik kita. Demikian, Dok. yang pertama Pak Irwan, itu sebuah resiko di dalam kita mengelola rumah sehat dimanapun saya kira mesti ada kasus seperti itu. Meskipun ini oknum ya, tidak semuanya. Makanya konsep awal yang utama teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan visi akhiratnya harus benar-benar ditekankan. Ketika mereka kerja di tempat kita, kemudian mereka nanti dapat panggilan-panggilan pasien, itu sebenarnya secara sanat mendapatkan pasien mesti sebenarnya awal dari kita. Mereka kemudian dikenal. Contoh misalnya begini, terapis saya datang dari luar kota, belum pernah datang ke Semarang, kemudian ke tempat kami bekerja. Setelah 2 tahun, 3 tahun, kemudian mereka kontraknya habis, kemudian tidak diperpanjang. Kemudian mereka hidup di Semarang dan mendapatkan kontak itu dari database kita. Lah itu sebuah resiko, tidak masalah, diikhlaskan saja. Tapi kalau masih bekerja di tempat kita harusnya tidak boleh, karena akadnya ya tetap harus ada bagi hasil atau share kepada kita ya. Jadi yang utama memang tetap bagaimana meneguhkan dan menginstal tadi ya tentang keberkahan, tentang akad-akad kerjasama kita. Tapi ketika memang sudah tidak cocok dan dia melanggar itu ya kita putus akadnya. Ya, kemudian perkara nanti pasien kita diambil oleh mereka, ya itu kita pasrahkan saja sama Allah. Ya, makanya kan konsep tadi ya, konsep akad di awal secara syar'i melanggar syar'i atau enggak itu menjadi konsep yang harus kita install di awal sehingga mereka akan takut untuk melakukan itu. Ya itu mesti akan ada, Pak. Saya kira tetap ada. Kalau di tempat saya juga ada, tapi kita ikhlaskan saja. Mau ngapain lagi kan? Itu sebuah resiko ya. Tidak masalah, Pak. Atau di Baik, tempat Ustadz Mahindra kalau tidak salah ya, atau di mana ya, di tempat kami, di kawan kami itu dia tidak membuka layanan home care sama sekali karena takut seperti itu juga ya. iya. Wallahu alam. Baik, terima kasih banyak. Melihat resen masih banyak antrian dan di kolom chat juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan ternyata ya. Masya Allah ini artinya dokter memancing inspirasi ya, insight teman-teman untuk segera bertindak gitu ya. Oke Dok, kita udah di akhir sesi. Mohon closing statement sebelum jadi mohon izin kepada teman-teman. Nampaknya waktu juga yang harus membatasi pertanyaan antum semua. Tapi barakallah animo, antusiasme dari antum semua. Kami save ya. Ini mudah nanti kita bisa follow up untuk membuka sesi webinar selanjutnya kepada dokter untuk mohon closing statement. Fadal Dok. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya membuka layanan ini dulu sebenarnya terinspirasi dari salah satu buku yang mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca. Bukunya berwarna kuning, tulisannya Valentino Dinsi ya. Jadi beliau judulnya Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Jadi salah satu buku yang menginspirasi saya itu, sehingga setelah saya lulus saya tidak pernah ngelamar, tapi setelah saya lulus saya ingin berusaha menciptakan lapangan pekerjaan, Bapak Ibu. Maka semoga Bapak Ibu semuanya juga punya motivasi seperti itu,
meskipun sekarang masih bekerja jadi karyawan tidak masalah, tapi punya usaha yang lain yang lebih nanti untuk punya visi misi yang lebih besar, salah satunya untuk membantu banyak orang menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu insya Allah akan berikan barokah manfaat kepada kita semuanya di sisa-sisa usia kita ya. Jadi biar nanti pahala jariahnya mengalir terus atas usaha-usaha yang kita rintis ini. Saya kira itu sebagai penyemangat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Barakallah, terima kasih banyak kepada Dr. Le Ridho atas waktu dan ilmunya yang luar biasa. Tadi ada yang komen di chat, semuanya daging dok. Ya ada tulangnya ya. Iya nggak ada tulangnya. Masya Allah. Baik, kita sudah mengakhiri sesi pertama. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Le Ridho atas kesempatan untuk berbagi ilmu pada hari ini. Dan Fadol kalau ingin tetap bergabung sampai akhir sesi, tapi jika ada kesibukan lain juga tafadhol untuk berlanjut ke aktivitas selanjutnya ya. Berharap tetap stay ya untuk kita diskusi sampai akhir. Baik, demikian untuk sesi 1 kita pada hari ini diisi oleh Dr. Ali Ridho dari Semarang ya, seorang dokter yang mengambil jalur Tib Nabawi dan mengelola klinik yang luar biasa di kota Semarang dan berbagi tips yang sangat realistis untuk kita semua. Dan yang pasti kata beliau pada sesi kedua adalah call action ya, just do it kata beliau ya, tadi just do it. Kita mulai action untuk menyusun apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Baik, demikian untuk sesi pertama. Kita akhiri sesi pertama, kita masuk ke sesi kedua. Teman sekalian, antusiasme ternyata terus bertambah ya. Jika tadi kita buka forum kita di 60 peserta, hari ini total hadirin sudah tembus di 207 peserta. Ya, barakallah. Mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Saya ingin menyapa pemateri kedua, Bapak Mahendra. Assalamualaikum Ustaz Mahendra. Waalaikumsalam. Nah, oke, standby, kita sebentar lagi mulai. Barakallah, ini dahsyat ya teman-teman sekalian. Jika tadi bagaimana Dr. Ali secara terbuka beliau menyatakan saya ingin berbagi pengalaman, dan hari ini di sesi kedua betul-betul kita berbagi bagaimana kita ingin tahu konsep yang sudah disiapkan oleh Ustadz Mahendra, karena faktanya Herbal Insani yang sedemikian rupa pesat perkembangannya hari ini, itu sudah ada 3 cabang Herbal Insani, berikut cabang binaan di beberapa daerah tentunya, Ustaz ya. Tapi yang pokok di Depok itu ada 3, yang paling besar ada di Jalan Merdeka, di Depok 2 ya. Itu besar sekali dengan bed yang cukup banyak, dan nampaknya juga kalau karyawan ini sudah luar biasa, karena kemarin di sesi akhir menjelang Idul Fitri, karyawannya ternyata banyak sekali sekarang gitu kan. Nanti kita dengarkan tips dari beliau. Siapa Pak Brudi Mahendra? Beliau adalah seorang pengusaha yang luar biasa dari sisi bekam ya, yang sudah terbukti sama sekali dengan topangan yang dahsyat. Beliau juga mempunyai sebagai seorang produsen herbal Insani ya, ada pabriknya juga. Dan ekspansi bisnis ya, ini bukti kalau beliau itu seorang yang bisnismen besar ya. Ternyata ekspansi bisnis Gria Sehat dan pabrik itu nggak cukup gitu ya. Belum mengembangkan ide lagi kepada bisnis baru, pengembangan daripada keduanya yaitu bisnis tempat tempat healing ya, tamasya ya. Wisata. Tempat wisata ya, wisata edukasi sebenarnya sih, karena targetnya adalah wisata edukasi, bagaimana orang akhirnya condong untuk mengenal Tib Nabawi, mengenal konsep pengobatan herbal dan bekam terutama ya, yaitu Taman Herbal Insani di Durian Seribu ya, Sawangan sana. Baik, ini sosok beliau sudah hadir di tengah kita. Selamat datang, selamat bergabung Dr. Ustadz Mahendra, dan langsung saja, ini pasti sudah sangat menunggu teman-teman sekalian untuk kiat dan tipsnya dari antum. Tafadhol kepada Ustadz Mahendra, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya, atas segala curahan berkahnya, hingga kita bisa menikmati semua ini dengan alhamdulillah kebahagiaan. Semoga kita yang hadir di Zoom ini Allah berkahi ya.
Allah mudahkan segala urusannya, Allah majukan usahanya, dan kita digolongkan ke dalam barisan orang-orang yang senantiasa bersyukur, ya, yang